Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang kasih. Selamat bergabung di saat teduh pada pagi hari ini. Mari satukan hati kita. Kita akan memulai saat teduh pada pagi hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang istirahat kami hingga pagi hari ini. Kami juga bersyukur pagi ini kami diizinkan berkumpul untuk melakukan saat teduh bersama-Mu. Bapa, saat terindah kami adalah saat kami membuka mata kami. Kami boleh memandang indahnya wajah-Mu dan hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau merasakan indahnya dekapan-Mu di pagi hari ini. Karena itulah kekuatan kami ya Bapa. Itulah kerinduan kami. Bapa, pagi ini kami mau datang dengan penuh syukur. Kami mau bersama-sama memuji dan menyembah-Mu. Berkati kami semua yang hadir di saat teduh pada pagi hari ini ya Bapa. Buka hati dan pikiran kami sehingga kami layak dan merasakan urapan. Bapa, ini kami mau menyerahkan saat teduh ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, kita sungguh bersyukur kalau pagi ini kita diizinkan datang bersama-sama ke hadapan-Nya. Kita mau bersama-sama merendahkan kita di hadapan. Kita mau bersama meninggikan namanya dengan puji-pujian kehadirat-Nya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Benar Bapa, pagi ini kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau menyerahkan tubuh jiwa dan roh kami ke dalam pimpinan-Mu. Mari sahabat terkasih, kita naikkan pujian kita sekali lagi dengan penuh syukur kehadirat-Nya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan genap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu,
ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, Tuhan. Benar ya Bapa, kami rasakan pimpinan-Mu pada pagi hari ini. Kami merasakan kasih-Mu dalam setiap hati kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau tetap dalam hadirat-Mu, ya Bapa. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau lebih dekat lagi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur
simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Benar Tuhan, kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Engkau ya Tuhan, memimpin kami sehingga kami tidak tersesat. Mari sahabat kasih, kita naikkan pujian ini kembali dengan sepenuh hati. Kita rasakan bait demi bait. Kita rasakan Allah Roh Kudus menyertai kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu.
nama yang beriman, Yesus namanya. Nama yang beriman, Yesus namanya. Nama yang beriman, Yesus namanya. Mari kita hanya dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Pagi ini kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan urapan baru di pagi hari ini ya Bapa. Kesegaran baru mengalir memenuhi setiap hati kami. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Bapa, saat ini Kau urapi anak-Mu yang terkasih Dian untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Buka hati kami untuk menyambut firman yang akan Engkau tabur bagi setiap kami melalui Dian. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah,
sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bagaimana kita bisa berbahagia jika terjadi kemiskinan, jika lapar tidak ada makanan, dan bagaimana kita bisa bahagia di saat menangis? Bagaimana caranya bisa dihibur? Kalau kita lihat bagaimana pengalaman kita saat kita dibenci, dicela, digosipkan, bagaimana bisa ya kita mengalami bahagia di saat penderitaan seperti itu? Sulit secara manusiawi. Tetapi mari kita coba lihat dari sudut pandang firman Tuhan. Setiap pengikut Tuhan pasti akan mengalami penderitaan. Mengapa? Sebab penderitaan itu penting untuk kita. Dalam Yohanes 12 ayat 24, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, maka ia tetap menjadi satu biji saja. Tetapi jika ia mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus mau supaya semua orang yang mengikutinya mengalami masing-masing sebuah kematian. Kematian dari apa ya? Mati dari harapan, rencana, dan keinginan kita sendiri. Supaya kehendak Allah boleh hidup dan tercapai di dalam diri kita. Ketika kematian ini terjadi, kita akan mengalami penderitaan. Penderitaan ini akan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Allah. Penderitaan ini juga adalah jalan via dolorosa kita, jalan pemurnian kita. Penderitaan akan menjadikan kita dewasa dalam iman dan bijaksana. Penderitaan akan menjadikan kita semakin mengandalkan Tuhan dan membiarkan Tuhan menguasai diri kita, sehingga roh kekhawatiran dan ketakutan pergi daripada kita. Mengapa bisa begitu? Karena ketika kita mengalami penderitaan, maka kita akan merasa semakin miskin di hadapan Allah. Artinya, kita semakin membutuhkan Tuhan. Kita semakin membutuhkan Allah. Kita semakin haus dan lapar akan suara Tuhan, akan hadirat Tuhan. Dan kita akan semakin menangisi dosa dan kesalahan kita, supaya kita semakin dapat melekat kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita akan mengalami ketenangan dan kebahagiaan. Maka firman Tuhan berkata untuk orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, berbahagialah. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, kata firman pada hari ini. Upahmu akan besar di surga kalau kita bersukacita saat lulus dari ujian. Ujiannya apa ya? Ujiannya yaitu saat kamu dibenci, saat kamu dikucilkan, saat kamu dicela, dan saat kamu ditolak. Nah, ini sesuatu yang tidak mengenakan ya. Ini adalah konsekuensi yang akan kita terima saat kita memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan. Kita akan mengalami penderitaan ini. Penderitaan ini akan kita terima dari orang lain, dari keluarga, dari sahabat, dari orang-orang di sekeliling kita. Contoh kecilnya, waktu kita mau pelayanan,
kita rajin, kita memberikan yang terbaik. Mesti aja ada orang yang membenci kita, entah di lingkungan pelayanan, entah di lingkungan pekerjaan. Kenapa sih dia saja yang selalu diberi tugas, kok dia saja yang dipercaya bos? Lalu orang menolak kita karena kelebihan kita. Bagi orang-orang tertentu, mereka berpikir kehadiran kita ini menyudutkan mereka karena kita punya sesuatu yang lebih. Atau ketika orang mengucilkan kita, mencela kita, menghina, menggosipkan kita, saat kita mau mulai berjalan dalam kebenaran Tuhan, saat kita mulai mau bertobat. Dia kan dulunya begini-begini, dia kan dulunya bla 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 bla, bekas ini, bekas itu. Jangan dekat-dekat deh. Nah, oleh karena itu, kita jangan kaget ya. Yesus berkata, berbahagialah, bersukacitalah. Memang tidak enak ya ketika orang hina kita, orang tolak kita, orang kucilkan kita. Lalu Yesus berkata, berbahagialah, bersukacitalah. Namun, Yesus berkata hari ini, yuk mari, terima saja. Bagian kita hanyalah bersukacita saja. Bagian kita hanyalah bergembira saja. Dan ketika kita sudah lulus dalam hal ini, Tuhan Yesus berkata, upahmu besar di surga. Hidup kekal akan menjadi milik kita. Bagaimana berbahagia di saat penderitaan datang? Yang pertama, mari kita mendekat dan melekat kepada Tuhan dengan konsisten, tekun dalam doa, pujian, dan penyembahan. Yang kedua, mari kita pegang janji Tuhan. Kita baca firman, kita simpan remanya di dalam hati. Dan yang ketiga, mari kita bersyukur dalam segala hal. Refleksi untuk saya dan kita semua pada hari ini, mari kita selidiki batin kita masing-masing. Hal apakah yang menghalangi kebahagiaan kita? Apakah ketika kita miskin tidak ada uang? Ataukah ketika kita tidak lagi memegang jabatan? Atau ketika kita ditolak? Bila hal itu masih menghalangi kebahagiaan kita, berarti kita masih melekat kepada hal-hal duniawi. Nasihat Rasul Paulus dalam 1 Korintus 7 ayat 29 dan 31, waktunya telah singkat. Hendaklah orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Renungan pagi hari ini akan saya tutup dengan nyanyian Mazmur. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Semoga kebahagiaan kita hanya terikat dan terletak pada pengharapan kepada Tuhan. Mari kita tutup doa kita pada pagi hari ini. Bapa yang terkasih, kami mau bersyukur untuk sabda-Mu pada pagi hari ini. Sabda bahagia yang boleh kami dengar daripada-Mu. Bapa, jadikanlah kami pribadi-pribadi yang berbahagia, karena kami telah mendengar dan menyimpan firman-Mu di dalam hati kami, serta kami boleh menghasilkan buah dalam ketekunan karena pertolongan Roh Kudus. Ya Bapa, berkatilah komunitas pemurnian hati ini dengan segala kegiatan dan aktivitas di dalamnya. Juga untuk setiap pelayan-pelayan yang Engkau pilih di dalamnya. Kami juga mohon berkat-Mu Bapa untuk Pak Paulus dan Bu Vila sekeluarga. Kami juga mohon berkat-Mu untuk segala usaha, karya, dan pelayanan kami, Bapa. Sehingga dalam segala pekerjaan kami, nama-Mu lah yang kami muliakan. Diberkati jugalah kiranya kami semua yang hadir pada pagi hari ini, dalam segala kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya berkat-Mu menjadikan kami berhasil dalam segala apa yang kami kerjakan.
Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kita tutup dengan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami mau serahkan dan persembahkan ke dalam hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Slide pertama. 1, 2, 3. Sebentar. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Kak Dian, Cinirna. Terima Najis kasih. memberkati.